Muhammadur Rahman, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, walaupun kondisi saya baru datang malam acara dari berbagai daerah, jadi belum pulih tidur ini. Ya, masih kayaknya iya Bu. Jadi ini karena emang perjalanan jauh, jadi mobil nggak bisa gitu ya, nggak bisa istirahat. Malahan supir saya yang ngejungkal, ya. Tapi yang penting saya yang sehat itu aja ya. Ini soalnya gue kalau kali supir sehat kali Ustadz Kedama kan jadi kenal sebenarnya. Alhamdulillah lagi rokok pria itu ya. Makanya kalau ibu melihat wajah saya seperti bangun tidur, bukan bangun tidur, mereka saya bobok. Ya. Jadi jam 2, jam setengah 3, jam setengah 4 baru datang. Nah, kemudian pagi subuh istirahat dulu sebentar sebelum ke sini supaya fresh ya. Oke, hari ini kita akan belajar dari sesosok bapak yang didokumentasikan di dalam Al-Quran, namanya Luqman bin Kanun bin Da bin San. Awalnya bukan Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu gelar Al-Hakim karena dia diantara sosok manusia yang diberikan hikmah oleh Allah, makanya disebutnya Al-Hakim. Asal namanya adalah Luqman bin Dan bin Sinan. Dia orang Habasyi, perbatasan antara Sudan dengan Mesir. Makanya Mesir Sudan ini kan mayoritas rata Islam. Karena di sana ada sosok manusia yang hebat. Itu namanya Luqman. Luqman ini seorang ataupun cari di internet ngalahin di hutan. Orangnya pendek, hitam, tapi hidungnya mancung. Begitu ya. Jadi pendek, irungnya mancung, hidung. Sanis jalan kasep sanis jalan manusia sanis biasa, malah orangnya seperti itu. Tetapi kenapa dia didokumentasikan di dalam Al-Quran, malahan jadi nama surat, namanya surat Luqman. Nah, kita akan mencoba menganalisa pesan-pesan apa yang ada di dalam, ataupun sehingga Luqmanul Hakim ini disebut dan dimasukkan ke dalam Al-Quran. Kan di tempat kesadaan dan jami biasa didokumentasikan walau di Al-Quran. Artinya sosok manusia ini sangat luar biasa. Jadi gini, Fir'aun ayah, Abu Lahab ayah. Namun sababna dari Al-Quran pun soleh, lamun maksiat sekalian. Nusatana mau diarahkan dalam Quran. Ya kan Fir'aun kan dia maksiat sekalian gitu kan. Abu Lahab juga ada di Quran. Kenapa? Tapi dia sekalian maksiatnya juga, atau dia dosa durhaka sekalian gitu kan. Itu setengah-setengah. Dan Luqman pun itu adalah apa? Sosok manusia yang kan di Quran ini kan ada para nabi, ada orang-orang soleh gitu kan. Orang-orang soleh seperti Luqman, Siti Maryam, ini kan bukan nabi, tapi ada di Quran kan? Ada di Quran. Luqman punya anak dia 9. Jadi dia punya putra 9, ya. Dan putra yang sering banyak dibawa dialog sama dia itu 3, 1 Saran, 2 Haran, yang ketiga Amaik. Itu nama-nama anak dari Luqman bin Hakim. Umur beliau 1000 tahun. Ya, dia katanya hidup sekitar itu. Dan hidup beliau itu hampir persis sama dengan Nabi Daud. Karena Luqman ini satu masa dengan Nabi Daud. Jadi bukan orang yang dia hidup pada zaman Nabi Muhammad, bukan. Jadi dia hidup pada zaman Nabi Daud. Nah, ya. Nah, makanya nanti jadi yang menjadi pokok persoalannya adalah apa yang menjadi rujukan sehingga Luqman ini
disebut sebagai sosok orang yang betul-betul dia dapat membina anaknya salapan soleh. Jadi salapan orang kali nanti soleh sadaya kan. Kadek Nabi Adam ketiganya gaduh tinggal putrana anu doraka namina Qabil. Kemudian Nabi Nuh punya anak yang durhaka juga. Kemudian Nabi Lut punya anak yang durhaka juga. Tapi Luqman mah ari Rasulullah aku teu dicarioskeun karena Rasulullah hampir semua anak-anaknya meninggal dunia. Cuma satu yang tidak meninggal dunia yaitu Siti Maryam. Itu pun meninggal 3 bulan setelah Rasul. Makanya Luqman ini didokumentasikan karena di antara anak-anak yang paling banyak dan dia soleh semuanya. Nah, kita udah diajarin. Nah, hanya Luqman bisa soleh bari sanes Nabi gitu. Padahal tuh ramana, padahal Luqman ukurna ngalaan dia buat ataupun ayat dia bawa kayu kemudian dia tebang lalu kemudian dia jual. Bukan seorang pengusaha, bukan seorang pengusaha. Kalau yang di Quran bisa dilihat 12 sampai 19. Saya tidak akan di Qurannya, tapi ada pesan-pesan Luqman di luar Quran. Kalau yang di luar Quran Bapak Ibu tinggal baca. Tapi ada pesan Luqman di luar ayat-ayat Quran. Nah, ini yang jarang terbongkarnya itu. Kalau yang dalam Qurannya Ibu Bapak tinggal baca begitu aja. Ibu Bapak tinggal baca. Apa yang ada di luar Qurannya? Saya akan jelaskan satu-satu dulu. Saya terganggu masalah yang berat kali. Saya terganggu masalah yang mudah. Terganggu masalah itu, alhamdulillah. Ya, gaduh kurang kali. Kan ayat usia beri kita harus nek terganggu masalah yang mudah kali mudah sudah Ustaz. Alhamdulillah. Nah, dacan kawin susah. Aku dacan kawin yang mau punya masalah. Nah, masalahnya jodoh ya. Begitu. Jadi ibu yang sudah, jadi saya yakin ibu, setiap orang punya masalah, cuman kadar masalah yang berbeda. Ustaz aku mah alhamdulillah senang berudak kami babalalageun dan budak nanti lupa pinter bager bener sakit itu. Awas, anak harus 1 pintar, 2 bager, 3 bener. Lamun murah kali kok saya 3 beres sakit tuh ya. Ustaz sadaya terus gitu. Saya juga lagi belajar. Naon sababna? Aya budak terpunya bager jeung bener. Rada bener. Ya kan aya kan begitu. Ibu budak nurut teh kayak itu kan ngan eta aduh ya Allah. Batur ngindung 2 tambah 2 manehna mah geura kenal baca apa? Ya kenapa? Karena dia kan mungkin saja dia bager, pintar tapi dia apa? Dia mungkin tidak pintar. Aya budak teh pintar. Wah, eta mah ranking wae. Nah, budak teh hese mau dipintah ngilu bapana teh. Ngalawan jeung ngalawan we. Aya urang kali teh pintar, bager. Nah, ditanya atau diajak sholat rada. Berarti 3 ini harus komplit. Walaupun sebetulnya tidak akan ada yang sempurna. Cuma persoalannya kita bangun dulu. 1. Mun budak hayang pintar, ya awas ya. Mun budak hayang pintar, makanya lakukan 4 hal agar anak pintar, bager, benar. Ini pesan Luqman. Lakukan 4. So, sadayana kalau ibu budak saroleh engke didagwat ku incutan. Incu lebih bieur dibanding budak sahalan incu bieur. Alhamdulillah. Ya. So, ku apa lakukan Pak? Ini coba catat semuanya. Dan ini pesan ini sudah disampaikan kembali di atau pesantren-pesantren. Pokoknya kalau budak kayak pinter, bager, bener, lakukan 4 poin. Nah, itu. Bu, ya, ku bapak katanya ku budak mah bu nanawi bisa dulu. Kasalaki bisa ngalawan. So, jeung salaki bisa ngalawan, jeung budak mah hese. Bapak jeung bodoh bisa apa ngalawan, jeung budak mah hese. Balawora tamatak Luqman bin Hakim unggal dina teh ngobrol sababna jeung urang kalina karena 17 ayat tentang pendidikan anak, 14 ayat ngobrol bapak jeung budak. Konsisten dirinya we. Lamun budak hese ngobrol jeung bapana, hese komunikasi jeung bapana, eta teh bakal lama-lama itu akan bermasalah. Kenapa? Karena kuncinya di sana. Hampir semua
semua ayat Quran berbicara antara anak dengan ayah. Jangan dengan ibu, dan jadi ibu mah gampang. Namun jadi ibu mah dibiarkan aja ngobrol, tapi jadi bapak mah di mana ngobrol? Kan kudu di luar. Kenapa? Karena itu sok ibu tinggal Luqman, Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Itu rata-rata persoalannya di mana? Di bapak. Karena hasil riset dunia pendidikan dan dunia parenting bahwa ternyata 70% masalah budak ayah di bapak. Ayah di bapak. Ya, maka eta sosok bapak luar biasa. Sosok bapak luar biasa. Ibu gak perlu khawatir kalau di sini ada yang sudah novel, tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena ibu juga tidak perlu khawatir, karena ibu juga bisa memegang kendali yang ada di bapak. Mun budak yang budaan dina tahu bapana tahu dicari. Luqman mah ngahaya nongeng ngarah budakna ngarangkot dina nolong Luqman. Urang mah budak sakalian, aya mau budak-budakan ya, mau aya sih geus urang meuli budak gitu. Ya. Untuk meuli budak tina kai. Ya, atawa ka kebon binatang. Aku budak teh ngobrol jeung kai ya. Itu bapakna mataran, bohongan salah urang. Budak yang budaan urang dicari. Luqman itu, beliau itu selalu kalau pagi hari sebelum anak-anak belajar, beliau selalu langsung dongeng kieu. Jauh orang kali siapa yang lebih dulu akan naik? Tadi gitu. Enak geus aya geus jalan bapak. Nah, oke. Nya bapak ayo nararangku kan pasti masalahnya. Ayo jalan benar. Oke kan udah bapak ayo. Ya, karena apa? Karena Luqman mengajarkan hal yang seperti itu. Gampang, tapi ini susah banget loh. Kalau kita tidak ataupun kalau kita tidak menurunkan egoisme kita, ini rata-rata ego kan? Rata-rata egois. Ya, budak. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Nah, dia muncul di murid. Nah, budak Luqman Harut karena beliau memapak atau beliau menyampaikan 4 poin. Pertama, budak mah ulah lepas ngadoa. Tong eureun ngadoakeun budak sakitu. Lamun ibu bapak geus eureun ngadoakeun budak moapakeun. Ya. Geus eureun ngadoa teh. Nyasa capek budak teh bawa wae. Geus aya lieur doa geus beakeun. Kudu ngadoa naon deui Allah abdi teh geus beak. Tinggal gile salbat akeun ke wah kieu. Kan bae atuh pernahnya salbat. Ya. Dulu saya masih berpikir begini. Nah, nya sing teh eta teh ulah eureun ngadoa, emang kumaha urang teh eureun ngadoa mah? Ternyata bukan itu persoalannya. Untuk menjadikan anak yang pintar bageur bener teh hiji ngadoana teh hiji sadeacan jadi budak. Memang jadi budak geus kudu aya doa. Makanya ibu bapak ketika berhubungan suami istri kan ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Ininya doanya. Ya. Oh, Ustaz aya doana, ada rumah mun abisna budak dalapan teh mana doa kabeh. Mati make naon atuh sih teh? Mun sudah dalapan doa budak kabeh deui doaan panian ya aya masalah. Dan dari sini pun anak sudah dimintakan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi syaitan, wa jadi syaitan marjatan. Saya menyimpulkan bahwa budak macan jadi wae jadi rezeki. Sakit. Jadi rezeki. Kemarin saya ketemu dengan seorang profesor. Ustaz, ibu saya nggak sekolah, bapak saya kelas 2 SD, tapi saya jadi profesor. Tapi budak abdi mesin aja, rek doktor S2 pertama-tama. Tinggalnya, itu bapaknya tinggal di sekolah, budaknya menjadi profesor doktor. Budak profesor doktor bukan di sekolah. Ada yang sampai seperti itu. Kenapa? Karena tidak. Dan orang tua dulu mah gampang menyakiti sekolah, tapi budak paling pinter. Nah, bagian dan ininya tara eureun ngadoa. Ngadoa kapungkur maka budak teh di mana wae nepikeun ka kieu teh ngareng-nenggu geura gede geura jangkung geura sakola ka Bandung. Kan dina ka Bandung ya, urang kieu teh doa di kolong, doanya di barangku kan. Kuating kalau kurang mana aja teh apa di Subang di Tasik. Nah itu di barangku kata teh doa kolong, bari eta ge teu ada doa teh gugur mikiran, ngareng-nenggu atas kendi doa terus dia. Pan usah pernah menerangkan ngobrol doa nyanyi wae lamun make hate jeung perasaan mah diijabah ku Allah. Nyanyi wae diijabah ku Allah, sakit we. Ya, kenapa hari ini kuncinya bagi kita?
Sok mau kaburan kali sakacak di doa, sakacak di doa. Tadi dengan ayu tinggi, itu jelas laki nak dah nyanyi nak apa semua, pada apa sudah salah kita depan berjalan lah saya kita terima. Ya, bukan restoran nyanyi nana pulangkan saja pada orang tua. Pandemi kan kalian cari ke usaha kita, aku tak ada ya. Begitu kaya penyanyi dangdut termiskin sedunia. Begitu kaya maka nyanyi mawayang lalu pakai hati jadi pakai jalan. Kalau keluar dengan perasaan yang total itu akan dijaga. Hati nyanyi. Ya. Saya menerangkan. Nah, sebabnya bulan Desember dan Januari sok loba musibah. Sok loba musibah lamun teu banjir. Kenapa? Di antaranya karena emang siklus sudah di bulan itu nomor 2 ayatnya Desember kenapa? Kenapa Desember tahu? Dan itu nyanyi lagu itu persis sekali tuh. Desember kamu itu kan persis sekali lah atau liriknya apa? Jadi bukan apa hujan lebat di bulan Desember. Itu kan begitu. Akhirnya apa? Jadi lirik lagu akhirnya apa? Dijawab tuh Allah. Oh ibu. Jadi kayak dia udah nyarani tinggal dulu aja. Lainnya namun si asupate kayak dijawab Allah. Kenapa karena itu? Jadi yang kedua, begitu anak sudah mulai masuk dalam rahim seorang ibu. Ini yang pernah dengar saya di Trans Studio itu saya pernah sarankan, tapi nggak tamat. Begitu sudah jadi perbuahan dia doa dan sepeda. Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim non lagi putra soleh. Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Karena apa? Karena beliau ketika dalam rahim ibu atau istrinya, beliau berdoa Rabbi habli minas sholihin. Doa itu sering disampaikan di usia 4 bulan. Benarnya, saya 4 bulannya. Di usia 4 bulan ada malaikat yang dia datang ke rahim seorang ibu. Kalau seorang ibu dan ayahnya berdoa untuk anaknya, diaminkan langsung oleh malaikat. Kenapa? Karena usia 4 bulan dalam kandungan, malaikat datang menulis jodohnya, rezekinya, celaka dan bahagianya, sampai menulis kehidupan nasibnya. Ayah malaikat selama pasasi maka duduk di kandungan opa sasih teh kata disebut dalam sentral doa pakai banget dan budak anu soleh di dia. Lamun aya mun kalinya nuju bobot opa sasih kalian sing hati-hati. Namun bagi aya malaikat di neraka. Apapun yang dilakukan oleh orang tuanya diserap langsung dan diaminkan oleh mereka. Makanya sekarang ada penyakit namanya sindrom Asperger, yaitu anak yang dia belum usianya tapi ngomong seperti orang dewasa. Cawoka ngobrolan gitu budak teh kasar ceritanya teh padahal tadi diajarkan ku indung bapaknya Asperger itu namanya. Begitu dicek ternyata apa? Ibunya ketika dia hamil 4 bulan sok ngobrol jeung tatanganna anu cawoka direkam ku budak. Direkam ku budak. Maka kok pas saksi hati-hati. Ya, kenapa? Karena ditunjukkan oleh Allah. Di sana ada malaikat. Apapun yang dilakukan oleh ibunya. Cobinya mun ibuna teh lamun keur 4 bulan teh kandungan teh sok joget dangdutan si budak teh moal bakal gitu. Kenapa? Karena diserap oleh dirinya. Wah saya kalau mengerti awalnya nuju pasasi banyak amat saya teh tong rewel keur hamil teh nya tong gede amat eta teh kabudak teh bakal gitu. Kenapa? Karena ada malaikat yang selalu hadir dalam rahim ibunya. Begitu. Makanya doanya Rabbi habli minas beres keluar rohku. Doanya sepeda dulu. A'udzu bi kalimatillahi tamma min syarri syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lamatin. Jadi doa udah mah dimimiti can jadi nepikeun kaluar tina rahim beda-beda. Eta nu tadi teh nah ustazna budak aya pinter bagus jeung bener teh nu kanjing tong leupas ka doa karena doanya terus dari mulai dia belum jadi sampai nanti. Engke urang kali kaluar begitu ibu bapak tong leupas ka doa. Doanya gimana? A'udzu bi kalimatillahi tamma min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainin lama. Udah ditinggal. Oh iya alhamdulillah ya Allah. Tos bapak urang kali doakeun tadi tuh tos beda doanya. Ya. Agedean urang kali teh masa perkembangan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina
ladzina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuh ngagedean budak doana nu eta. Ustaz budak teh hese kana salat aya di doana surat Ibrahim teh jadinya rukaatun apa rabbana hab lana min wa min dumuqi masalat wa min dzurriyyati. Tuh ya doakeun di eta. Ustaz, abdi teh cenah budak teh tos rumah tangga cenah, tapi budak teh hese nurut wae, dibawa ku bener teh hese aya doana. Apa doanya? Urang ibu jangan khawatir. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslihni fid dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni ilaika minal muslimin. Ayat doana Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf. Nuhun. Ustaz abdi murang kali teh tos rumah tangga malahan rek akhir hidup teh ngan teu soleh wae budak teh kunaon aya doana Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa asinna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Bu ngadoakeun budak mah loba tapi budak ngadoakeun urang hiji. Budak mah kabudangan hiji we robbana pilih wali-walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Urang mah kolot ka budak mah dimimiti can jadi nepikeun karek naon doana tah eta anu cowok tadi teh Luqman hiji ulah lepas ngadoapan teh sadade doana seueur. Urang ka siapa pun teu apal kabehanana doana. Ya. Usah musuh ditelat, lain telat orokan deui mah. Sok mana atunya. Nah, ibu ini kan baik dah mana? Kalau dibandingkan kada sunnah hari ini untuk monopos kada, dah monopos bisa ke. Ada sini saran, kalau dah kos monopos kita saran yang sudah tidak mungkin punya anak, ya malahan Nabi Zakaria sudah dinyatakan dia itu akil mandul, tapi ternyata punya anak. Nah, ke Allah maha kuasa. Nah, kurang siap doa. Dia cukup bapak ayeuna mungkin ataupun minimal tidak untuk kita sok pasti terberat kali. Kali curang, neng biar diusah terus ngaya ajaran. Ini ngadoa teh lain ukur robbana pilih atau lain ukur ngadoa eta mukul di lebih ahli minasolihin. Gini ngan robah doa anak sebenarnya. Iya betul. Kenapa? Dari mulai bahkan sampai anakmu mati saja doanya. Eta aya sahabat teh gitu. Ada anu murah kali teh ngantunkeun nya sakaratna 8 dinten. Budak 8 dinten sakarat teu banget budak. Kunabi teh ngomong ya Rasulullah itu ayat murah kali ayat jalan terkukus ada kukus tadi ngese itu sakit itu pas di kakinan di sana bawah baik kemudian di lorong kali begitu di lorong oh sedih udah ada berangkat kapal mana bisa kayak ibu nanti dengan ini di sana ibu nanti ayat ya Rasulullah mungkin ibu nanti ayat hadir kunal pun seseorang menjadi hati budak ini oh itu beda dari diundang pun Nabi, namun nyebatkan pun Nabi, sumping biasanya. Akhirnya ibunya datang, dan kemudian kata Rasulullah SAW, begitu dia melihat anaknya yang dari sakaratul maut tinggal di sana aja, dia budak aja di dalam poin dalam penting salah sakar karunya dia tinggal sehingga mencapai sok sebenarnya boga dosa naon, ibu nanti jauh dekat dan ya Rasulullah pun anaknya sendiri tedorak kakak. Nah sahabatnya karena dia lebih mementingkan istrinya daripada saya. Sakalian sana tahu lah yang perlu bisa nah sahabatnya karena dia takut sama istri. Rugikan hati hayang naon itu bisa. Kenapa? Karena dia lebih dan saya selalu sakit hati sama dia. Kalian sana hayang naon batu menibere budak api maka api mentara. Abi teh nyeri hati asal nyeri hati sana. Abi teh ngadoa ibu ya Allah, jangan matikan dia sebelum aku memaafkannya. Doa. Banyak ibunya. Kan itu doa ibu Allah diijabah. Kan ada juret dia kan aja. Juret dirinya zaman dulu Bani Israil kan ada juret. Yang dia lagi ibadah ibunya memanggil juret. Juret tidak bersolat lalu akhirnya nyalurkan anak ibunya dia takut nanti Allah marah. Kalau tidak ternyata ibunya takut marah. Akhirnya dia terus sholat dan ibunya berdoa begini. Ya Allah katanya jangan engkau ataupun jangan sampai juret itu sebelum dia itu didatangi oleh penzina. Jadi HP habis nemu juret dicalurkan dengan warung. Jangan sampai sebelum
dulu dia itu apa? Dan dia datangi penzina. Akhirnya sampai Junaid didatangi penzina. Ibu nak tinggal rambut aku aja tu tinggal ibu dah karunya cek lagi dalam penting sakarkan. Ibu dah mohon ya Rasulullah. Abid dari hati demikian itu. Kemudian Nabi mengatakan, kalau Anda tidak memaafkan anakmu maka aku akan bakar jasadmu. Gitu kan? Nah, nguping ngadamu rek dibeuleum ku ibuna doang. Entong ya Rasulullah, ku abdi dihampura. Dihampura, digaruk eta budak kali teh, dicium ku ibuna dihampura, jungjang dihampura ku mamah. Nya mamah geus bersih hate tidinya jauh itu. Jadi budak mudoraka kalau teh ngahalangan sakaratul maut. Ya, bisa jadi hese dari karek maut. Berarti tidinya Bu, dan ibu kayak gitu, ada orang budak gitu, nya, tapi itu doa lagi ada, lamun budak hese, can tobat wae rek doa Allahumma ahsi akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Eta doa. Ya, Allahumma ahsi akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, jadikan akhir hidup dia itu baik. Karunia baik. Budak hese doa ke ibu api. Ya, wajibna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, mudah-mudahan sanepun anak teh disiksa di dunia jeung di akhirat. Tuh, ilmu mati ngalinya sakitu budak ngadoakeun keneh. Budak nangani hiji ngadoakeun urang mah, Rabbana firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bari eta ge sok tarakanenge dina lamanya budak. Sakabun budak teh tara ngadoakeun urang. Pak, aslina lamun urang teu apal yen manehna teh ngadoakeun urang. Da syukuri mah sakit we, budak sakola lamun manehna teh ngadoakeun urang rugi sakitu. Karena budak sakola aman dia kita ngadoakeun kok. Dan ijazah numpak hebat kalau di mana budak begitu dari ijazah dilakuin Rabbana firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Makanya saya akan buka kelas lansia nanti bulan Februari. Nanti ibu-ibu yang sudah lulus di kelas lansia itu ijazahnya akan diberikan apabila diantar anak. Namun diantar ke budak rumah, wisudanya harus diantar anaknya. Ya. Jadi pesantren saya akan bikin ibu-ibu bapak kelas lansia. Nanti dia tidak bisa kalau dapat ijazah pesantren langsung diantar wisuda dan budaknya. Nah, itu kita udah kan sok tinggal ulang kali di wisuda, mah budak nyari budak di wisuda. Kita aya di pesantren lansia di Simpuri, bayarna pokoknya mah. Bisa, tapi dia punya anak tapi atau kumaha dari wisuda bayarna. Lamun budaknya ka ibu kudu ngajajabkeun ibu bila di wisuda di pesantren bisa muncul. Ya. Ya. Kan mau ya. Kayak ibu di pada ini kan lansia kasih Februari. Kan kita di wisuda kudu nyebudak. Bayar lah. Ah terbayar. Infak we. Infak, anu bayar infak. Bulan ibu nanti lihat di linknya pesantren holistik Al-Mutmainah. Pesantren holistik Al-Mutmainah nanti di admin minta daftar kelas lansia. Karena bulan Februari cuma 30 santri saja yang diterima. Cuma 30 di level pertama. Nanti dibuka lagi di bulan yang lain. Begitu. Pesantren holistik Al-Mutmainah. Ucapan ini aja. Sok yang mengiringan Februari nanti rumput jam. Nanti belajar di sana ya. Nanti belajar. Tidak pulang pergi, datang pagi, pulang sore, cuma 1 kali pertemuan. Nanti mondoknya di akhir, yaitu ketika akan wisuda. Ya, mondoknya di akhir. Dan ibu nanti boleh nanti, ya, oke, ukur tanya Mas Andre di usaha gigi kudu mau salin. 1 buah Quran, 2 buah salin. Nah Ustaz kalau mau salin, karena nanti akan ada tentang bagaimana ibu belajar di kebun, ya, kayak maraban hajar. Ini ketinggalan, kita gini, ya. Dan kita harus
pokoknya masuk ke Jodian. Haji Usman sudah pernah ke pasangan saya sudah jenuh. Nah, ya, insya Allah nanti boleh nanti saya programnya dikasih gitu. Ada healing Quran, ada senam otak, ada senam jantung, ya, ada senam stres. Ibu nanti belajar senam stres. Ya. Hasil belajar saya kemarin belajar 3 hari bagaimana mengatasi orang-orang yang stres dengan senam. Oke, sambil kita baca Quran. Nah gitu. Jadi ibu ngawas diri kudu bahagia, kita juga. Maka dari sini kudu bahagia. Hanya bicara dan bahagia diberikan kurangnya. Nah, kan kita menularkan kebahagiaan. Peragi ingat ibu meser 5.000, tapi kan doa ya, gitu. Nanti silakan. Nanti dibukanya cuma 30 orang. 30 sudah nanti ditutup, nanti ada lagi di rombel kedua 30 lagi. Kenapa Ustaz tidak lebih dari 30? Karena saya ingin memaksimalkan, karena kurikulumnya sesuai dengan kondisi. So, bapak-bapak yang ibu enggak dari suami istri bawa aja, kenapa? Silakan suami istri aja. Satu level cuma 1 hari, karena semuanya 4 level. Kalau sudah 4 level di wisuda. Santai aja, berangkat pagi gitu kan, antri pagi, nanti jemput sore, gitu aja. Santai ya. Jam 8 mulai sampai jam 4 sore. Pulang. Di pesantren holistik itu ada di sana alamatnya. Pesantren holistik ada di sana. Dibuka aja. Pesantren holistik alamatnya ya. Di Pacet. Nah, ibu kayak udah ngajar, kita udah nepikeun kamu sekolah gimana, nepikeun kamu budak baca, yang boga ilmu bapak anu nepikeun ka masih kayak suruh diajar, kita nular. Di mana nanti si anak melihat kita dituturkeun ku budak. Punten punya Pak, kita di mana udah ngaturkeun budak teh di lebaran si mama sok haji dituturkeun ku budak. Nah, nanti tanamkan itu ya. Kita akan menularkan seperti itu. Syaratnya harus diantarin sama anak. Wisudanya harus diantarin, kecuali kalau dia tidak punya anak. Hari anak tekan dulu dah diantarin ke mana? Betul. Kenapa? Karena saya ditanya, kenapa Ustaz harus diantarin sama anak? Sok mungkin karasa. Ulang sok nganter budak di wisuda. Kali-kali budak nganter dengan bapaknya di wisuda. Siapa yang tidak bahagia? Siapa yang tidak bahagia? Ketika itu di wisuda dan wisudanya ada dari pesantren. Dari pesantren loh. Jadi sertifikatnya dari pesantren langsung. Tinggal di wisuda, tinggal di pemuda lucu dan si socak. Kita ini ngadulakan kurang kali. Dan saya tidak akan kasih desa itu kecuali anak dia memeluk ibunya dan langsung berdoa. Kadeni kucilina, Rabbana fil walidayya. Itunya apa? Itu ijazahnya begitu. Rasa kayaknya redet karena hati. Kan jajan aja nanti berat-berat tuh. Ya, santai. Jajan ini mbak. Ibu kemana jajan ini perahu di rumah. Nah itu, ya, insya Allah nanti dibuka. Seperti kita. Itu satu. Ustaz, lalu apa fungsi doa untuk anak? 3. Ibu kita doakan deh, ke bapak, kamu rangkali teh. Nah, apa tuh doakan juga? Ya, dan kedua yang fungsinya dari 4 poin ini nggak apa-apa, tidak tamat juga. Yang penting nanti 1 poin pahami dulu. Apa doa yang di Quran? Budak kasih sholat ayat surat Ibrahim, ya. Budak kuaina terurut wae ayat dan surat Al-Hajj, semua juga ada. Tinggal kita buka sendiri, gitu kan? Tinggal buka sendiri. Dan ini dipraktekkan oleh Luqman bin Hakim. Lalu pertanyaannya, kenapa harus berdoa buat anak? 1 berfungsi, berdoa meminta bantuan Allah. Tidak pernah, tidak apa nyolek budaknya. So caranya, mesti disakolahkan anu mahal, tidak apa benar disakolah itu yang menyebabkan anak kita soleh tidak dijamin. Kenapa? Buktinya ada anak yang keluar sekolah dari luar negeri, balik di itu ukuran sholat, kainung nagi tanah wa acan. Karena kita tidak tahu, makanya kenapa kita berdoa meminta bantuan Allah. Ya Allah, mumpang buka ke kami, kuman sangkan
batu. Kemudian ada ibu-ibu langsung nyetruk cari payung si Guri. Nyetruk ciri-ciri apa yang dikatakan tuh si Guri ditaruh sunau itu. Ustaz, pun anak SDU lama ayeuna teh di WA ku abdi teh cenah ngajawabna teh 3 bulan sakali. Padahal abdi teh sok tinggal on cenah HP teh jeung babaturanna mah cenah terus we gitu. Abdi masa katur karang dibaca asa jadi hate cenah abdi nyangkolakeun budak gitu. Maka kumaha atuh nya doa we urang ngasuhkeun ka Allah nyungkeun bantosan ka Allah. Tah saku ibu tinggal budak namun sakali teh ngajawabnya. Da ka urang teh asa nyeri hate atuh. Nah, budak teh cenah online wae tapi ka urang teh dijawab. Tah eta gitu. Padahal ka salaki sarua. Salaki teh online, ari ka urang teh ngajawab. Eta teh dol perebet, nu naon we. Cek salaki teh gangguan atuh cing teh. Eta bisa terus nah geuwas dibantu dijawaban. Teu gangguan, teu bisa kitu. Naon eta dengan karek ku HP. Ya. Nah, yang kedua, berdoa berfungsi untuk apa? Menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Allah. Awas, menyelaraskan. Bukan memaksa Allah untuk menginginkan apa yang kita inginkan, bukan. Tapi diselaraskan, lamun kok selaras dijawab. Nah, Ustaz, budak teh 5 tinggal bu, budak teh 5, nu hiji mah geus soleh teu tikene, nu hiji mah SMP, nu hiji mah SMA. Sabar keur nyelaraskeun. Boa teuing ibu nomor 3 hese solehna teh, ibu keur diuji heula ku Allah. Ari nomor 5 mah jauh gampil. Nomor ieu mah geuningan rada hese, tinggal we budak milihna beda-beda. Nya. Nomor 1 jeung nomor 2 cak bogana naon? Nah, nomor 3 geus boga mobil, geus boga imah. Nah, sintena padahal yang dulu geula itu. Kan keluar teh geula itu. Nah, emang keluar geula itu tidak tengah camin milikna jeung ricinan itu lebih gede. Ibu juga merasakan mungkin kakak kita juga tidak lebih kaya dari kita, tapi nah urang bapak kaya teh ku Allah mesti digitukeun. Ujian-ujian di Allah teh ka budak-budak bisa gua teu soleh bareng, teu soleh bareng. Ya. Ini ya. Saya sering ngobrol di mana-mana. Anak saya nomor 5 itu dari SD enggak mau sekolah. Anak sekolah. Mau ningali kelas itu dong, sehingga nanti jangan udah ningali kelas itu tapi ayeuna malah udah disabaran salama sabaran tahun 4 tahun satengah dileukeun budak teh keur bae mah cing sabar we jeung kudu cing sabar naon da emang kieu atuh sakola teh ali papa ieu guru teh aya naon budak teh ujian ka si guru beres we dikesakeun kamari ujungna teh katulungan ku corona. Jadi si budak teh kelas 2 ke sekolah teh katulungan ka ayeuna teh corona jadi kabantuan. Diajar di iman, jadi diajar di iman teh ke corona. Beres corona, beres dileukeuna disabaran ayeuna SMP kamu tiasa sakola. Malah ayeuna ini panggulan awe. Semua ayeuna mah papaina wae. Urang gara-gara udang bisa sakola. Nah, eta sababna teu disabaran, cing sabar ujian. Nah, usah kitu gaduh urang kali kitu keun bae ujian di Allah. Tapi si kudu disabar we mayunana. Dugikeun ka biasa di bumi teh diajar. Nah, anu sakola terus. So, bisi pajak jadi kudu gitu boga masalah. Ya, ada masalah. Tapi alhamdulillah beres-beresan di dah gitu. Ibu harus jadi budak nomor ieu, tos gaduh ieu, budak nomor ieu, can boga ieu, can boga ieu keun bae. Untuk dibanding-bandingkeun. Nah, beda milik beda ini bisa. Engke teh bakal ningali kana maot sakabeung budak anu tara boga maot kalila. Ari budak anu sagala aya gancang maot. Nya sakabeung kitu atuh. Asna budak ieu mah tinggal di kolong umurna bae sagala aya. Nah, budak ieu sagala umur. Kada maot atuh bebeureuneun mah teu boga naon panjang-panjang umur. Ulah disiksa dulu. Geus mah teu boga naon panjang umur panjang. Bulan penting, nah eta, siapapun mah gitu. Dan anak tidak harus semuanya pintar banget, pintar budak beda-beda. Aya di SD, SMP, SMA, aya. Malahan aya budak pintar nanti geus kawin. Budak teh beulak keur sakola, geus kawin pintar. Kedua ya. Karena
aya ustad hayang ka selebritis eta teh lain masalahna geun we ustad cobi we da jodoh mah kumaha kudu selaras lain masalah jodoh kumaha laras jodoh mah kumaha ngan masalahna ustad mah bobogoh itu bobogoh geunteu itu bobogoh cuman kan gitu kan ayeuna loba selebritis nu hayang ka ustad makanya diwawancara. Kenapa? Karena sekarang banyak kasus ternyata mereka menikah dengan sesama sejawat itu KDRT. Oh, mereka sedang KDRT ayo kita coba. Anu pas saya si Peri Irawan jadi wanita. Ayo misalnya kena RT, KDRT, cek RT lagi. Ambil artis. Kira beres ini miliar ada teman iya beres. Ayo lihat ya ngomongin deh. Ada urusan majalah keringnya. Kalau urusan majalah keringku, tar ayo urusan KDRT. Tar ayo, nggak usah banget. Dari nah ayo aja mau apa beca. Ada aja sih nggak bisa di wawancara. Kira-kira kamu katanya kalau mau punya suami seperti apa? Saya ingin jadi imam. Saya butuh yang jadi imam atau imamah. Oh ustaz. Ustaz dari imam apanya? Kan jadi imam aku ustaz. Coba buku ayahku selebritis imaman. Oh pasti ustaz. Ya saya butuh imam yang dapat menenangkan, yang dapat membimbing saya. Kata si abdi kabehanana. Main eta persoalan itu nak bodoh. Ada kurang nggak bodoh? Ada Ustaz mah bodoh. Masalah. Jadi beda selaras. Sampai Ustaz mengaduk si buat senang Allah. Dan jodoh mah di tangan Allah. Nggak kira kita bodoh lagi. Nah, gimana? Saya suka ngobrol di dalam cakap gitu. Oh iya, ya. Sok sih, udah gitu. Nah, selaras. Ditinggalin ke orang. Nah, selaras. Dah tua dah nawe di ulah. Betul, ada jadi artis selebritis yang foto model. Foto model lipstiknya mana, bedaknya mana, kan krim pagi, krim malam, brush on, tuh artis mah kelek-kelek aya. Ieu na kudu aya seungit, ieu na kudu segala. Tinggal jajan, rek tampil. Mun jadi pada tapi di mana jadi jajan itu sih teh kan gitu. Ini ini sebaliknya ya 13 Bapak. Berkeme ke ibu. Si asa dulu gitu. Nggak sengaja ibu sabaran harus biaya. Ulang usaha suku sabaran. Asing dari ibu. Gimana aku tiluran saya itu masuk. Nah, bisa kan saya mau majukan. Padahal kamar ini putus-putus juga. Ini diputus-putus kan? Dari nyala. Nah, lagi baik karena stres deh. Ngobrol ini. Nah, jadi terus selaras semua, selarasnya. Kieu atuh, urang goreng ahal, hayang hoyong ganggu jodoh ahal alus kan nanti jodoh jaga diri. Isi udah abdi mah kieu atuh. Itu mau nimbageun kitu tinggal tukang tahajud. Abdi mah tinggal pikiran kene bebelewekan kene kan supaya gitu. Nah, itu bahasa Indonesia. Disuka pada dinahin. Bebelewekan. Alhamdulillah. Nah, susah di sini Bapak akan menyesuaikan bagaimana hidup pikiran kene. Jadi tidak selaras. Kalau sudah selaras itu dijawab ya. Dan yang terakhir doa berfungsi untuk menenangkan jiwa. Jadi orang ada akhir mudah minimal tenangkan jiwa. Ya Allah, abdi dados ngadoakeun nalawe yang akhir.
pada ilaha wasolenan yang penting abdi terus tenang jiwa ya. Jadi ketika terbaku, ketika take off ngadoa ya, ngadoa bismillah majriha wa mursaha bismillah tawakkaltu ala Allah di luhur keun bae sangakeun ka kumaha engke penting setengah teh doa. Dan apa ini pesawat yang diminta? Karena apa? Karena kendaraan yang paling aman sedunia adalah pesawat terbang. Tapi kemarin di Nepal 200 orang 230 belum ketemu sekarang. Padahal yang pesawat di Nepal itu Boeing yang paling hebat, paling aman. Tapi ayo cari pernah. Rada Boeing kan? Ya, ayo lah harus ngadoa. Kamu mana? Ya, mana sangat dari kau? Badai umroh, badai haji kan? Udah apa? Salapan 10 jam di luhur. Kalau benar udah bisa kalian hayal ini kan bisa tahan. Ya kamu perlu di luhur. Kabayang dulu bisa babak bagaimana kita harus mempola pikiran, harus nyambung dengan Allah. Tapi karasa nyambung dengan Allah di mana udah mesti jauh bisa tahan. Diharapkan bisa, mesti luhur, kemana nyambung? Mantap sok, saya boleh dijawab sok, aduh aku cincin sok, menurut macam Quran, sok, satya sana, sahabat, minimal udah kamu kerikir, di mana ayat nanti, baik, terus menolak. Itu yang harus dipaham, ya. Makanya ibu, bapak itu, jadi ngadoa, fungsinya itu terbudak, ibu ngadoa bapak, kalau murah kali kan, hari ustaz budak ngadoa kenyalaman ketika di akhirat. Inna Allah yarfa'u min ibadihi al-jannata. Ayat ibu Rama anu tadinya dari asupkeun ka neraka dijahit ku Allah. Lalu dia dimasukkan ke surga. Di surga dia langsung ngajarong. Rabbi ayu syai'in hada. Ya Allah, nah abdi teh ka surga padahal abdi teh loba teh amal ya. Abdi teh malahan loba dosa. Kunaon aku bisa ka surga? Kata Allah, di istighfar wala dikalaka. Tuh budak anjeun ngadoa unggal penting cenah. Rabbana pilih wali walidayya. Bu doa budak mah keur nyalametkeun urang. Di akhirat. Urang mah ngadoakeun budak eta. Budak mah keur urang lagi nyalametkeun urang di akhirat. Makanya itu target pesantren lansia saya agar doa anak menyelamatkan kita di akhirat. Rasul di mana? Si Puri, Pak Haji Yusman so ngadoakeun ibu Ramana. Eta teh nyalametkeun di akhirat. Kayaknya budak-budak yang buruk sama bakal doakeun ku budak. Dan kamu hukum Allah. Siru apa aku batas siru abnafukum. Lakukan apa yang Anda kepada orang tuamu, maka anakmu akan sama memperlakukan sama. Hiji heula. Ibu opat sauluman tong lesok ka budak, hiji tong eureun ngadoa. Engke tilu deui hadir. Kenapa ngarang ngaji ya ngarang ngawas sok nanti dari 4 ini kira jelaskan ayu karena otak, ayu karena emosi, ayu karena itu akan jadi bahan buat kita karena kurikulum pendidikan ini tidak perlu. Kurikulum pendidikan ini tidak perlu. Yang penting ibu bapak ada semangat untuk melalui ini. Kira sakit, kamu kurang soleh, hiji waktu udah soleh sakit. Ya. Lalu budak soleh, budak membakar soleh sawak di dina di waktu. Iraha Ustaz, duka iraha ke daya waktu. Kenapa? Seperti Anda menanam tanaman, kapan dia akan berbuah tidak tahu. Tidak. Sakapeun jagung di pelakna bareng, tapi buahanna teu bareng. Panenna ge teu bareng. Nu ieu mah geus kaluar, dengan ieu mancang, ieu mah geus kaluar, ku jagungna ieu mah ieu mancang. Kenapa? Karena akan berbeda macam-macam. Tergantung nanti bagaimana Allah membutuhkan kepada kita. Saya kira itu aja dulu ya hari ini. Insya Allah sekali lagi saya minta doanya karena hari Senin saya hari Senin berangkat umroh membimbing 45 jamaah dari Bandung, dari Pangandaran, dari Brebes. Ya, Insya Allah hari Senin sekarang minta doanya dari Majelis Taklim Najwa, mudah-mudahan saya kembali dengan jemaah dengan selamat, sehat dan dilancarkan semuanya. Dan mudah-mudahan nanti kalau saya lagi berdoa di sana, baik di Sofa di Marwa, saya juga ingat jemaah yang
selalu hadir di pengajian. Insya Allah saya akan berdoa semua jemaah-jemaah yang selalu ikut taklim, Ustaz doakan sesuai kebutuhan ibu bapak semua. Mungkin kebiruan mereka panjang di simpul lima kalau saya. Ya. Sebelum saya tutup, ada yang juga bertanya? Ada 2 pertanyaan yang dibuka buat Doorpress. Mana itu? Salah. Ya. Oh ya. Nanti saya susun ya doanya ya. Nanti saya susun doa untuk anaknya. Nanti saya sampaikan ke Haji Usman supaya kayak dibagikan di jamaah. Ya. Doa untuk anak. Kalau anak untuk kita hafal. Doa untuk anak saya nanti susun dulu ya. Malah. Apa? Terus berdoa. Meninggal. Tidak ada masalah. Karena tidak akan terputus. Sampai nanti anak kita pun sudah di alam kubur, doa orang tua akan nyampe. Doakan pansos kuring bandingan tunjun web ke budak aya. Mau usah dapat murang kalimat terus aya ieu. Murang kalimat terus ngantunkeun. Ada. Doakan ya. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya nanti ditempatkan oleh di surga. Begitu. Ya sudah. Benar, mangga. Ari urang kalimah anu dibawa Cacan Bali teu ngahajat didoakeun ge pas kasuk. Kalau meninggal belum balik, tapi kalau meninggal sudah balik, dikhawatirkan ada amal-amal yang belum sempurna, kita bantu dengan doa kita. Kita bantu dengan doa. Cekap, ibu hiji mana? So, ibu numpang heula 3 pagi. Minta doa untuk suami serta soleh. Semua besar ya kok. Silakan, gak apa-apa. Ibu, saya nanti doakan di sana ya suami ibu. Siapa namanya, kemudian nanti sampaikan. Nanti saya doakan. Ya, mudah-mudahan. Mintanya gitu. Mungkin ibu bantu simpuring ya. Simpuring ada doa. Mungkin buat ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan agar suami saya soleh. Tong mungkin soalnya lah, panggulkan kalau jalannya, saran cara supaya cara dia soleh. Nanti saya bantu ibu berdoa. Ngapain ini? Mohon. Hoyong iringan lah. Mohon tadi, pamit 3 putra jajak usaha. Asal dituntun kumonya. Ya, mana ibu diri, sarang rai ada usia ibu gitu, rasa. Mohon. Oh mana, bebas. Mending ngadoakeun nyaira. Ya, ada orang yang ngadoakeun budak teh aya, kalau ngadoakeun nyaira. Tah, iya, sok. Salumaningan we ka ya. Mohon. Aya usin kuring kamari anu konsultasi. Ustaz abdi mah ka budak nomor 3 asa berat ngadoakeun. So sim kuring bertahap. Sok engke jalan. Naon ibu berat ngadoakeun abdi teh buka ka budak nomor 3 asa aya kahalangan wae budak teh kieu itu ada itu zaman sekarang gitu. Tapi ibu bertahap engke di waktu kali ini. Engke jadi sebudak awewe eta teh bengal ngan ngarudetkeun ka ibunak teh. Maka begitu abdi teh sami Allah ngadoakeun anak nomor 3 eta naon di ngarudetkeun wae gitu. Padahal eta teh kunci mun budak ngarudetkeun budak teh keur dijawab.
maka wilujengnya sakitu insya Allah tepanti sanes waktos sakali deui tadi mungkin doa oke Pak Punten dina takdiran di Simpuri mudah-mudahan jasa tepan kesadayana tadi terus didoakeun doa Haji Usman mudah-mudahan kita bisa berangkat